Asus tuh aneh dah. Udah nunggu setahun, sekalinya launching yang baru, cuman ganti nama doang. Ya, Asus Zenfone 10. Smartphone ini tuh beneran mirip banget sama seri sebelumnya, Zenfone 9. Secara form factor, secara desain, dari layar, beneran mirip. Kayak susah aja gitu buat ngebedain mana Zenfone 9, mana Zenfone 10. Kecuali kalau ditimbang ya, karena secara dimensi, Zenfone 10 itu sedikit lebih berat. Tepatnya ya kurang lebih berat sekitar 3 gram lah. Karena bobot dari smartphone itu 172 gram, kalau Zenfone 9 itu 169 gram. Ya lebih dari itu beneran sama secara desainnya. Smartphone ini masih punya dua kamera belakang yang lensanya tuh segede gaban. Bukan kamera boba, tapi ini lebih ke apa ya namanya ya? Ini kameranya gede sih ukurannya ya. Desainnya sama, sensornya sama, ukuran layarnya pun sama. Di depan ada layar OLED ukurannya 5,9 inci dengan resolusi Full HD+. Sama persis kayak sebelumnya, punch hole-nya tetap ada di samping kanan, terus bezel bagian bawahnya masih cukup tebal, kiri kanannya juga ya cukup tebal lah dibandingin sama seri flagship lain bisa dibilang. Yang jadi pembedanya refresh rate-nya aja sih, karena udah tembus sampai 144 Hz. Cuman sayangnya refresh rate ini tuh cuman bisa diaktifin di game saja. Di game Genie yang support pastinya untuk game-game yang ngedukung frame rate yang tinggi. Nah, untuk di pengaturan displaynya sendiri mentok di 120 Hz saja. Fitur sisanya sama, tetap ada HDR10+, ada Dolby Vision, intensitas cahayanya sampai 1100 nits, terus juga dilapisin sama Gorilla Glass Victus. Sebenarnya fiturnya oke sih, tapi ya yang agak disayangkan kok mirip banget gitu. Kayak ya udah cuman ganti body aja, cuman ganti jeroan aja gitu. Nah, untuk build quality-nya sendiri ya tetap sama, body belakangnya terbuat dari polikarbonat, cuman polikarbonatnya yang dipakai sekarang ini lebih go green dibandingin sama seri sebelumnya. Dan ada beberapa warna baru kayak warna green, ada warna red juga, terus ya nggak ada efek gradasi, nggak ada efek pantulan cahaya, ya cuman lapisan matte aja sih. Sebenarnya buat sebuah smartphone high-end atau flagship, desainnya tuh beneran kelewat sederhana. Mirip kayak smartphone mid-range lah bisa dibilang. Cuman ya ini untuk orang yang minimalis, untuk orang yang beneran gak neko-neko, sebenarnya cocok sih desainnya. Dan mirip lagi sama seri sebelumnya, tapi ini bagus ya. Smartphone ini udah punya rating IP68, jadi kalian bisa nyemplungin HP ini di kedalaman 1,5 meter dalam durasi 30 menit. Jadi pokoknya aman lah, worry free juga dari terpaan debu. Cuman memang kalau kalian lebih teliti ya, kalau disandingin antara Zenfone 10 sama Zenfone 9, generasi sebelumnya, memang di bagian belakang ini ada sedikit perbedaan, terutama di bagian bawah kameranya. Sekarang nggak ada tuh informasi spesifikasi kamera yang menurut gua nggak banyak orang paham. Nah sekarang cuman ada logo atau ya tulisan Asus Zenfone, dan di bawahnya ada logo Asus. Ini logo Asus ini banyak juga diterapin di laptop-laptopnya ZenBook, laptop VivoBook juga ada, jadi ya udah logo universal lah untuk brandnya Asus. Itu aja sih perbedaan signifikan di desain Asus Zenfone 10 dibandingin sama seri sebelumnya. Tapi yang patut untuk diapresiasi adalah smartphone ini jadi smartphone yang paling sangar sih menurut gua, yang pas di genggaman. Karena dengan ukuran layar 5,9 inci, terus juga lumayan ringan, 172 gram, smartphone ini beneran pas di tangan, lihat. Untuk pertama kalinya lagi ya, setelah mungkin Samsung Galaxy S23 kali ya, smartphone ini tuh bisa mempertemukan jari tengah sama jempol gue lagi. Karena sebelum-sebelumnya kan HP-HP layar 6,6 inci tuh beneran gede-gede ya, kayak bongsor-bongsor gitu, kayak bikin berat tangan. Nah sekarang pas di genggaman. Ini beneran pas di genggaman. Satu lagi yang patut untuk diapresiasi untuk sebuah smartphone high-end atau mungkin cenderung flagship kayak Zenfone 10, masih ada jack audio 3,5 mili. Sebenarnya meskipun sekarang eranya TWS atau headset Type-C ya, menurut gue dengan adanya jack audio ini memberikan opsi yang lebih lah buat para pengguna. Kalau ngerasa pakai TWS itu delay suaranya yang diterima di telinga itu ya cukup
cukup lambat gitu ya, latensinya tinggi. Biasanya ya kalau pakai headset 3,5 mili itu suara yang didapat lebih berkualitas tinggi, apalagi ada sertifikasi audio yang didukung sama smartphone ini. Mulai dari aptX HD dari Qualcomm, terus juga ada aptX adaptif. Jadi ya pokoknya sertifikasi musik atau kodek musik high-end itu udah disupport sama smartphone ini, dipasangin sama headset 3,5 mili yang udah support kodek yang sama. Kalau sebelumnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, smartphone ini sekarang udah pakai Snapdragon 8 Gen 2. Jadi salah satu prosesor 4 nanometer yang paling kenceng saat ini ya, setelah A17 Pro dari Apple. Jadi prosesor ini tuh beda sama Red Magic 8S Pro atau Samsung Galaxy S23 series yang udah di overclock. Ini tetap varian standarnya Snapdragon 8 Gen 2 dengan clock speed di performance core-nya itu mencapai 3,2 GHz. Nah, ditambahin sama RAM-nya yang udah berjenis LPDDR5X sama memori penyimpanan sampai berjenis UFS 4.0. Untuk kapasitasnya sendiri mulai dari 8 GB, terus juga ada 16 GB dan memorinya itu 128 GB dan 512 GB. Makin tingginya teknologi RAM atau memori penyimpanan, itu makin cepet juga nih. Kayak kita nih buka aplikasi, terus beralih dari aplikasi satu ke aplikasi lain yang multitasking. Proses booting juga pas kita restart atau nyalain smartphone ini pertama kali juga lebih cepet. Buat gamers, rendering tekstur untuk game-game AAA juga bisa lebih cepet. Jadi ya, secara grafis, secara gameplay, memberikan experience yang berlebih lah buat para gamers atau buat kebutuhan sehari-hari, untuk sehari-hari lah. Gue sendiri udah nyobain beberapa benchmark, lebih tepatnya stress test sih Asus Zenfone 10 ini ya, karena gara-gara ukuran yang kecil, smartphone ini tuh satu-satunya masalah ya bisa dibilang untuk kinerja dari Asus Zenfone 10 adalah isu overheat. Karena dengan ukuran yang kecil, otomatis ruang pendinginan atau sistem thermal dari sebuah smartphone juga bakal jauh lebih kecil dibandingin sama smartphone yang ukurannya lebih gede. Kayak di atas 6,5 inci layarnya, udah pasti lebih kecil area pendinginannya. Dan ini juga terjadi di Zenfone 10. Gua stress test pakai Antutu Benchmark, pakai PCMark, pakai 3D Mark, emang sih skornya tinggi-tinggi. Cuman suhunya pun tinggi. Untungnya smartphone ini nggak sempet ngalamin crash atau sempet ngalamin restart sendiri, enggak. Untuk skornya sendiri di Antutu Benchmark versi 10, skornya itu mencapai 1,57 juta poin. Itu sebuah skor yang sangat tinggi, apalagi kalau ngelihat harga smartphone ini cuma 8,9 jutaan aja. Di PCMark sendiri skornya juga tembus 18 ribuan poin, jadi salah satu skor yang paling tinggi yang pernah gua lihat ya. Cuman kelihatan kalau dari grafiknya PCMark, ternyata kinerja dari Zenfone 10 ini nggak terlalu stabil, jadi malah naik turun. Karena sebelumnya, jadi gue benchmark ini dilakukan secara simultan, habis dari Antutu, PCMark langsung 3D Mark. Jadi kelar di Antutu, gue langsung jajal pakai PCMark dan ternyata menyebabkan performanya naik turun. Naik turunnya itu berasa banget karena ketika gue ngelihat beberapa simulasi itu dijalanin cukup patah-patah di bagian akhir. Cuman ya secara keseluruhan memang skornya udah tinggi. Setelah melalui 2 pengujian itu, Antutu dan PCMark, gue langsung ngetes nih pakai aplikasi Antutu lagi, balik lagi buat ngelihat suhunya. Ternyata suhunya tuh gila sih. Suhu body dari smartphone ini bisa tembus 42 derajat Celcius. Sementara buat suhu CPU-nya itu tembus 55 derajat. Bayangin panasnya kayak gimana. Gue aja nggak berani megang karena nggak nyaman. Apalagi bodinya sendiri, frame-nya sendiri terbuat dari aluminium. Jadi ya emang penghantar panas banget. Jadi panasnya beneran direct kena tangan. Jadi nggak bakal nyaman juga. Dilanjutin lagi pakai stress testnya 3D Mark. Gue langsung ngejajal with live stress test sama with live extreme stress test. Jadi 2 pengujian yang cocok banget buat sebuah smartphone high-end kayak ini. Ternyata di tes di 3D Mark, stabilitasnya jauh di bawah harapan. Beneran mirip kayak PCMark, jadi stabilitas 3D Mark ini untuk Zenfone 10 di bawah 50%, which is jelek sih kalau menurut gue ya. Mungkin ya karena udah overheat aja sih smartphone ini, jadi ya isunya tuh beneran berasa di Zenfone 10. Dan pas dicek juga di 3D Mark, suhunya tuh meningkat, suhu bodinya ya meningkat jadi 51 derajat Celcius. Itu suhu yang beneran nggak nyaman banget buat dipegang. Untungnya smartphone ini nggak sampai nge-restart atau nggak sampai nge-hang sih. Ya masih nyala-nyala aja, cuman ya akhirnya gue taruh di meja, gue kontrol aja gini, jadi nggak berani gue pegang. Sebenarnya
ada plus minusnya memang dari sebuah body yang compact. Selain lebih nyaman buat digenggam, tapi ya emang secara sistem thermal bakal lebih jelek dibandingin sama smartphone yang ukuran layarnya di atas 6,5 inci. Area pendinginannya yang pastinya diperkecil, terus juga peredaman suhu atau peredaman sangarnya Snapdragon 8 Gen 2 ini bakal jauh lah. Mirip kayak generasi sebelumnya, jadi baterai dari Zenfone 10 ini udah berkapasitas 4300 mAh. Dan fast charging-nya sendiri masih sama, 30 watt. Cuman ada fitur baru di sini, yakni wireless charging. Jadi Zenfone 10 udah support ngecas secara nirkabel dengan daya sampai 15 watt. Baterainya sih menurut gue impresif ya untuk body yang kecil, untuk kapasitas baterai yang kecil 4300 mAh, karena smartphone ini bisa tahan lebih dari 12 jam pemakaian, seenggaknya buat nemenin gue kerja tanpa harus nyolok smartphone ini ke adapter charger gitu ya. Masih bisa lah, dan masih nyisa dikit pas nyampe rumah. Cuman yang sayangnya adalah kecepatan chargingnya, karena 30 watt dan kadang smartphone ini suka mengalami kenaikan suhu tiba-tiba dengan banyaknya aplikasi yang berjalan di background. Jadi ngecasnya agak sedikit lebih lama sih. Gua ngecas dari 11% sampai ke 100% itu butuh waktu hampir 90 menit alias 1,5 jam. Cukup mengecewakan lah bisa dibilang ya untuk Zenfone 10 ini. Apalagi ya baterainya sama, fast chargingnya sama, cuma namain wireless charging aja. Beneran deh, Asus tuh ngapain sih setahun ini buat Zenfone? Karena beda banget lah sama ROG Phone 7. Ya ini bodinya sama, kameranya sama, layarnya sama, desainnya sama, cuman ganti prosesor, terus baterainya pun sama dengan fast charging sama. Kayak minor banget sih untuk sebuah seri yang katanya baru. Nah, sekarang kita bahas ke kameranya nih. Dari tadi udah gue mention karena kameranya beneran mirip. Kamera utamanya tuh 50 megapiksel, sensornya Sony IMX766, masih sama kayak Zenfone 9. Bedanya nih, ini bedanya, dia udah pakai Optical Image Stabilization dengan teknologi 6-axis Gimbal Stabilization 2.0. OIS, tapi OIS-nya stabil nih, cuman udah di-tweak by software. Jadi, ibaratnya AIS alias Electronic Image Stabilization di kamera utama smartphone ini tuh sedikit lebih stabil dibandingin sama 6-axis Gimbal Stabilization generasi pertama di Zenfone 9. Jadi beneran secara hardware tuh nggak berubah sama sekali. Cuman beda di software aja. Perpaduan OIS sama AIS yang katanya bikin video lebih stabil. Di sini nih, malah berkurang menurut gua. Karena kamera ultrawide-nya emang naik nih 1 megapiksel jadi 13 megapiksel, resolusinya ya so-so lah ya. Cuman kamera ultrawide-nya ini malah dihilangin autofocus-nya. Malah jadi fix fokus lensanya, nggak kayak Zenfone 9. Kalian tahu kalau kamera ultrawide dengan lensa autofocus, otomatis pengguna bisa motret makro juga. Nah sekarang nggak bisa, udah mah 2, terbatas pula. Angle pemotretannya, cuman main, terus tele, cuman wide, tele, sama ultrawide. Kalian nggak bisa motret makro. Ke bagian depan, oke, kameranya meningkat jadi 32 megapiksel, tapi lagi-lagi Asus ngilangin fitur autofocus. Ngapain resolusi gede-gede kalau nggak ada autofocus? Ya nggak sih? Karena detail dari gambar pas kita selfie itu pasti bakal berpengaruh antara lensa fix focus sama yang autofocus. Karena kita bisa nentuin nih, kalau autofocus kita bisa nentuin nih mana objek yang mau kita fokusin dan latar belakang yang sedikit dikasih efek ngeblur. Jadi ya foto selfie-nya sedikit lebih berkualitas lah dengan adanya lensa autofocus. Cukup mengecewakan sebenarnya. Cuman untuk fitur perekamannya ya karena didukung sama Snapdragon 8 Gen 2, jadinya smartphone ini bisa ngerekam di 4K 60 fps dan juga 8K di 24 fps. Tapi siapa juga ya yang mau ngerekam video di 8K. Dan berkat Snapdragon 8 Gen 2 juga dengan ISP yang baru, chipset ISP yang baru, makanya secara kualitas gambar menurut gue sih lebih oke ya dibandingin sama seri sebelumnya. Lebih oke dalam artian kedalaman warnanya, karena warnanya tuh jauh lebih cakep buat dilihat, detailnya pun dapat, dan dynamic range-nya tuh luas. Zenfone 9 juga punya kualitas yang bagus, tapi ini jauh lebih bagus lagi. Gue udah beberapa kali motret, bawa smartphone ini buat liputan, dan yang patut untuk diapresiasi dari kamera utama 50 megapiksel di smartphone ini adalah ketika gua pakai opsi 2 kali perbesaran, detailnya masih dapet. Dan ketika gua ngambil foto dari jarak jauh,
Dengan maksimal digital zoom itu sampai 5 kali, masih dapat juga. Detailnya masih dapat, cuman warnanya bakal dibikin halus. Cuman ya untuk bikin postingan di Instagram atau seenggaknya dijadiin feature image di artikel berita, masih bisa dibilang masih berkualitas tinggi lah. Beneran deh, setahun terakhir ini Asus tuh ngapain? Di Zenfone beneran minor banget sih perubahannya dibandingin sama Zenfone 9. Desainnya sama, warnanya juga sama, karena seri sebelumnya juga ada warna merah, paling yang baru warna hijau. Dari mulai bentuk lensa kamera juga dibikin sama ya, paling clear warna di bingkainya aja sih yang dibikin lebih matte dibandingin sama seri sebelumnya. Ukuran layarnya juga sama, cuman beda di refresh rate aja, dan itu pun cuman bisa diaktifin di fitur game Genie. Paling yang beda ya cuman prosesornya aja, sama malah downgrade di kamera ultrawide sama kamera selfie. Pantas aja sih, banyak rumor-rumor yang beredar di luar sana yang kalau Asus tuh udah nggak fokus lagi di divisi Zenfone dan mungkin bakal ditutup dengan Zenfone 10 yang jadi seri terakhirnya ya. Meskipun Asus udah ngebantah hal itu, tapi menurut gua itu udah jadi tanda sih sebenarnya ya. Meskipun udah dibantah sendiri sama Asus, ya senggan niat itu Asus ngembangin Zenfone 10 mirip banget sama Zenfone 9. Beda lah sama ROG Phone 5, ROG Phone 6, ROG Phone 7. Secara fitur gaming, teknologi kamera, dan teknologi lainnya, pendukung lainnya di smartphone itu yang dibikin beda, inovatif lah. Cuman lagi-lagi, dengan harganya yang mulai dari 8,9 jutaan, Asus Zenfone 10 ini menjadi smartphone termurah dengan prosesor 8 Gen 2. Kita tahu, yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 dan ukurannya compact itu ya kayak Galaxy S23 gitu ya, tapi harganya di atas 11 juta, Nubia Red Magic 8S Pro juga di atas 10 juta, ya ini doang nih yang di bawah 9 juta, 8,9 jutaan. So gitu aja sih review gua terkait Zenfone 10 ini. Beneran kecewa lah dengan eksistensi Zenfone sekarang. Beda banget sama seri-seri sebelumnya. Ya, semoga aja Zenfone terus berlanjut, ada Zenfone 11, Zenfone 12 dengan inovasi yang jauh lebih baik lagi. Nggak cuman gini-gini doang. Aduh, masih banyak yang lebih bagus ya. Karena menurut gue sih ini cuma menang di prosesornya aja yang lebih kencang. Tapi sisanya masih banyak yang lebih bagus. Entah itu inovasi desain, kamera, dan lain sebagainya. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe channel Izontech, nyalain loncengnya, biar tahu informasi terkini di dunia gadget, review, dan lain sebagainya. Gue Faisal, pamit.